kita sudah tersambung melalui telepon. Oke. Al-Hadi, Al-Hadi Iya, Habibi. Hilda. Oke, selamat siang. Bagaimana nih Iya, selamat siang. hasil investigasi atau kalau boleh dilakukan apa namanya penyelidikan, wawancara, hasil Hmm, liputan Anda ya, pantauan juga apa yang melatar belakangi sebenarnya terhadap pernikahan dini di Aceh ini? Oke. Sebelum saya sampaikan apa yang melatar belakangi, sebelumnya saya mau ulas dulu bahwa tren pernikahan dini di Aceh ini memang setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Jadi Oke, sejak tahun jadi tahun 2019, yang tahun 2022 tadi itu yang 507 kasus ya. sorry Se- itu 507 eh, tahun sudah diperbarui 2001. sama Kanwil Kemenang Aceh. Mm-mm. Jadi sepanjang tahun 2022 itu data yang direkap oleh Kemenang Aceh adalah total 626 yang melakukan pernikahan dini. Jadi, 626 bertambah lagi. sudah Nah, bertambah. Oke. hmm, Dan ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu. meningkat. Jadi Oke. kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 misalnya, itu meningkat sekitar 100%. Jadi kalau tahun 2022 ada 626 pernikahan dini, Oke. nah di tahun 2021 itu ada hanya sekitar 300. Itu meningkat sekitar Oh. 100% ya. Mm-mm. Nah, meningkatnya angka usia pernikahan dini ini kalau berdasarkan penjelasan dari pihak Kanwil Kemenang Aceh dalam hal ini bidang Rais ya yang memang Mhm. membidangi terkait ini menyatakan bahwa karena memang ada dampak dari perubahan eh, usia menikah yang Mhm. jika sebelumnya itu kan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 kan usia minimal menikah itu 16 tahun ya. Iya. Tapi kan setelah diubah jadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini jadi usia atau syarat menikah itu minimal 19 tahun. Jadi sehingga ini juga berpengaruh terhadap angka tingginya kasus pernikahan dini di Aceh. Tapi selain memang dampak dari perubahan regulasi tersebut, pernikahan dini atau usia remaja ini di Aceh ini memang ada beberapa faktor ya. Eh, di antaranya adalah misalnya yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ada banyak pasangan-pasangan di kalangan remaja di Aceh yang melakukan pernikahan ini karena faktor ekonomi dari keluarga katakanlah yang menengah ke bawah begitu Mhm. dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi ini biasanya memang dilakukan kebanyakan oleh dari kalangan remaja perempuan. Di Oh. remaja perempuan yang Mhm. di Aceh, terutama di daerah di desa-desa ya yang sudah tamat sekolah SMP atau kebanyakan memang SMA umur 17 tahun ataupun juga 18 tahun ini yang tidak melanjutkan lagi pendidikan Mhm. ke perguruan Mhm. tinggi, Oke. kemudian menikah begitu untuk mengubah mungkin Nasib. kondisi ekonomi begitu ya Iya, karena gitu. tuntutan ekonomi ya. Mhm. Terus kemudian selain itu juga pihak dari Kemenak juga menyatakan atau membenarkan ya bahwa memang faktor keagamaan atau budaya Mhm. ini juga cukup memberikan pengaruh terhadap angka-angka pernikahan dini di Aceh. Jadi ada Aha. pemahaman juga di Aceh Mhm. ini kalau bagi perempuan misalnya itu kalau misalnya sudah mengalami haid itu dianggap udah boleh menikah begitu. Jadi Mhm. usia menikah ini juga berpatokan pada saat sudah haid gitu ya. Mhm. Jadi pemahaman itu juga berpengaruh. Oke. Tapi kalau usia haid anak-anak itu kan sekarang itu variasi ya, rentangnya dari Iya ada ya. yang dari 11 tahun ya, bahkan mungkin 10 tahun lewat sedikit sudah haid, sampai ada yang baru haid pertamanya usia 11 12 gitu SMP gitu atau 13. Nah, kalau Ya. yang dari penelitian Anda atau riset yang Anda lakukan tadi wawancara juga, Iya. kebanyakan di Aceh ini usia berapa nih pernikahan dininya? Nah, kalau usia memang tadi kami juga sempat melakukan wawancara ya dengan Mhm. pihak Kanwil Kemenak Aceh. Nah, pihak dari Kanwil Kemenak Aceh sendiri ini Mhm. belum melakukan
pengelompokan atau Oh, klaster didominasi usia berapa begitu yang belum. dilakukan. Jadi yang ada dilakukan pengelompokan itu adalah pada jenis kelamin dan juga asal daerah atau asal kabupaten. Mhm. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin memang dari 626 yang melakukan pernikahan dini di Aceh ini didominasi oleh perempuan yang sangat dominan memang. 558 itu dilakukan oleh perempuan dan yang berjenis kelamin laki-laki hanya 68. Jadi kalau secara persentase 90% lebih ini Oh, perempuan. oke. Kebanyakan adalah memang perempuan yang artinya mereka anak-anak remaja ini bukan berarti masih usia dini tapi dinikahkan sebaya, bukan ya, karena memang ada yang sudah memang dibolehkan Benar. orang tuanya tadi begitu lulus SMA walaupun dia belum berusia 19 Ya, tahun tapi sudah dipinang oleh orang dewasa mungkin dari alasan faktor ekonomi, demikian ya. benar-benar. Oke, oke. Oke, ini mungkin ya jadi PR ya. Kita nggak semuanya merasa bahwa ini buruk, kalau terutama kalau sudah lulus SMA gitu dengan faktor budaya dan pemahaman agama yang membolehkan. Tapi apakah kira-kira ini kan menjadi kecemasan bersama jika memang belum siap, istilahnya menikah itu kan bukan sesuatu hanya soal tadi diizinkan faktor agama atau fisik Iya. apa, tapi psikologis atau kematangan gitu ya istilahnya. Nah, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau misalnya tadi Kanwil Kemenak atau pihak-pihak terkait di Aceh untuk coba mengatasi tingginya permintaan atau dispensasi izin menikah usia dini ini di Aceh? Iya. Nah, ya sebetulnya memang kalau kita mau bandingkan dengan total pernikahan secara keseluruhan, pernikahan dini di Aceh ini memang nggak terlalu signifikan juga ya. Oke. Karena kan di Aceh tuh Jumlah satu total. tahun itu yang menikah itu sekitar hampir 40.000, sementara yang menikah di 600 kan. Ya, Tapi ya meskipun begitu memang upaya-upaya untuk mengedukasi mungkin ya. pernikahan ini, upaya-upaya edukasi ini memang juga dilakukan begitu, terutama oleh pihak Kanwil Kemenak yang memang punya tanggung jawab atau punya otoritas terkait ini. Jadi kan kalau di Kemenak itu ada beberapa program penyuluhan atau bimbingan Oke. untuk mengedukasi remaja-remaja tentang bahaya atau dampak dari pergaulan bebas, tentang kesehatan reproduksi atau menikah yang ideal Oke. secara kesehatan dan juga secara agama seperti apa. Jadi kan mereka memang ada program-program penyuluhan seperti itu, seperti BRUS misalnya, bimbingan remaja anak sekolah, kemudian ada juga BRUN, bimbingan remaja usia nikah, sampai dengan bimbingan usia perkawinan. Oke. Sebetulnya memang bimbingan ini itu ada dilakukan mungkin memang karena keterbatasan juga SDM, sehingga ya tidak terlalu masif ya. Mungkin ya, kalau ketika mereka datang ke sekolah hanya beberapa remaja yang bisa dijangkau, tidak bisa menjangkau secara menyeluruh. Iya, oke. Ya, kita berharap mudah-mudahan ada langkah-langkah kemajuan ya dalam mengedukasi sehingga ya paling tidak anak-anak ini tahu konsekuensi ya dari sebuah pernikahan gitu ya, karena remaja mungkin belum banyak yang tahu gitu ya. Oke, terima kasih Al Hadi Habibi dengan laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.